Aku si Enggi, enggang yang gagah. Aku si pesut, aku si uut, pesut yang cantik. Di sungai itu banyak sekali selain apa binatang-binatang yang ada itu juga ada makhluk-makhluk hidup lain yang harus kita sayang. Kalau kita pengen mengajak mereka untuk ayo membaca, kita juga harus membaca. Suasanakan itu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kawan-kawan, sahabat dimanapun Anda berada. Ini channel Samarinda Design Hub yang sekarang bekerja sama dengan Samarinda Book Party. Kolaborasi antara para penyuka desainer, dan mereka-mereka yang hobi dan berkegiatan di bidang literasi. Hari ini hari yang istimewa karena kita kedatangan tamu hebat menurut saya. Rasa-rasanya dialah wanita di Kaltim yang menurut saya belum ada tandingannya untuk di bidang kegiatan literasi ya. Komitmen dia terhadap pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, pendidikan di luar apa namanya ya, lingkungan apa, AILI itu Experiential learning. Nanti dijelasin lah sama ibunya. Saya tahunya memang dari remaja, kemudian mahasiswa, ibu satu ini hobinya berkecimpung di kegiatan pramuka. Sekarang pramukanya sudah tidak lagi, tapi kegiatan yang model-model kepramukaan itu justru diteruskannya dengan kegiatan luar ruangan. Orang kadang-kadang menyebutnya outbound. Dan saya perkenalkan pada Anda Ibu Fitri Susilowati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas Saprudin. Bu Fitri, ini saya perlu ngulik-ngulik ini. Ya, jadi kan Ibu ini dikenal sebagai Bunda Kampung Dongeng ya? Atau Bunda Dongeng? Bunda Dongeng. Bunda Dongeng. Gimana ceritanya itu jadi ada Bunda Dongeng itu? Ya, jadi waktu saya tahun 2001, ya, itu kan saya anak saya tuh masuk di TK tuh Pak. Ya. Jadi ngerasanya kok harus ada apa di TK tuh harus ada yang lebih apa ya bergairah lagi gitu ya kegiatannya. Ya. Nah terus mereka kan bukan sekolah tapi bermain. Bermain ya, jadi harus banyak bercerita, harus punya dongeng. Kala itu kegiatan dongeng, kegiatan bercerita itu sedang tidak banyak dilakukan oleh orang tua. Nah saya sering ngadakan lomba-lomba. Nah terus sering ngadakan lomba dongeng, tapi nggak punya ilmunya gitu. Akhirnya ya ketemu sama Kak Awam Prakoso, itu founder Kampung Dongeng Indonesia. Oh jadi sebenarnya Kampung Dongeng itu ada namanya Kampung Dongeng Indonesia ya. Foundernya siapa? Awam Prakoso. Dia di Jakarta. Jakarta ya. Ya terus akhirnya terbentuklah di sini yang namanya Kampung Dongeng Etam. Nah setelah itu cabang pertama kali di Indonesia. Di Indonesia malah ya? Ya. Jadi waktu itu 2012 lah akhirnya baru bisa terbentuk. Berjalan juga dengan kegiatan outdoor activity kayak gitu. Ya gitu Pak, jadi pengennya sih banyak orang dongeng, jadi kembali bercerita jadi dan tahu ilmunya. Setelah terbentuk Kampung Dongeng, di Kaltim, Kampung Dongeng di Kaltim ya, itu kegiatannya mendongeng? Iya, tidak harus mendongeng Pak. Jadi siapa saja yang punya keinginan untuk bercerita, ayo gabung. Siapa yang pengen belajar dongeng, ayo gabung, kayak gitu Pak. Itu tahap awalnya atau begini, orang mau menjadi pendongeng bisa bergabung, nanti ada juga orang yang mau manggil ibu untuk mendongeng kan? Boleh gitu Pak. Sekolah TK. Boleh gitu. Ada juga yang orang tua aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma support doang, antarkan anakku datang sana, boleh gitu. Ada yang ke rumah, ada ibu juga yang keluar ya. Gitu. Wih, luar biasa. Dan mungkin ada hitungan sudah jumlah orang yang didongengi. Oh itu sudah nggak hitungan Pak. Jadi karena kita sendiri Kampung Dongeng ada di daerah.
Wah, Kan punya Etam cabang Samarinda. lagi ya? Ya kan ada di Balikpapan, Oh, Pasir, Balikpapan, Pasir, Sangatta, Berau, Sangatta, Berau, kemudian Muara Badak, Muara Badak. kemudian Kota Bangun. Muara Badak ada kukarnya nggak ada ya, Tenggarongnya ya? Nggak ada, jadi mesti di Kota Bangun balai malah ada daerah. ya. Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Hmm. Loduri. Duri. Iya, jadi Oh, ya alhamdulillah yang belum ada tuh Kubar sama Mahulu. iya ya, tuh, mungkin Pasir malah ada, pasar ada ya, ya ya, malah ya. aktif tuh. Ya saya tahu, saya pernah ke tempatnya itu. Ya itu Dan saya pernah juga melihat ibu mendongeng di depan ratusan anak. 1000 anak. Ya, 1000 Iya. anak itu. Luar biasa kawan-kawan, dan ini apa sih? Kenapa sih kita harus mendongeng? Apa ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang? Kan dulu katanya Allah dongeng. Nah, ini bagaimana membuat persepsi bahwa bukan dongeng yang seperti itu? Iya, kalau kita yang di sini, kami yang di Kaltim nih Pak ya, Kampung Dongeng itu terbentuknya visinya penyelamatan hutan Kaltim. Oh. Jadi makanya kenapa saya begitu sangat ingin mengembangkan dongeng di sini. Selain ingin mengenalkan sama orang-orang tentang mana cerita yang nyata, mana yang cerita tidak nyata, mana yang hanya fiksi kayak gitu kan. Nah, yang kedua lagi, anak-anak Kalimantan Timur itu harus kenal dengan binatang khas Kaltimnya. Minimal yang sekarang udah mau punah gitu kan. Terus mereka harus tahu kalau kita punya hutan yang spesial Pak, hutan tropika humida. Betul. Nah itu jadi hutan tropis, dan itu kan nggak banyak di dunia ini. Banyak Pak. Itu kan hanya kita daerah sama, yang dilindungi. Iya, kita sama Amazon kan. Matahari ya betul. Jadi itu Pak, jadi kenapa? Ciri dari hutan tropis itu kan beragam ya. Iya. Beragam hayatinya, beragam nabatinya. Dan kita disebut paru-paru dunia kan, Kalimantan. Artinya kalau hutannya tidak terjaga, hilanglah keragaman itu ya. Makanya ceritanya kami itu bukan lagi cerita yang apa istilahnya banyak fiksinya, tapi lebih kepada bagaimana penggalian nilai-nilai keseharian sama bagaimana tentang hutan kita, tentang air, tentang sungai kayak gitu. Iya, dan itu saya kira apa ya, harus banyak orang yang peduli dengan itu. Iya. Apalagi Kaltim kan sekarang jadi gula manis ya. Gula manis, gula lah ya. Iya, makanya kami dengan BWS, Balai Wilayah Sungai, betul. itu digandeng untuk pelestarian sungai. Kalau BKSD ya? BKSD juga Pak, cuman lebihnya ke BWS. Karena kita pengennya nih anak-anak juga tahu nih Sungai Karangmumus itu gimana. Iya, BWS ya di bawah Kementerian PU ya, PUPR ya. Iya Pak. Tapi BKSD ya penting tuh, apa yang Ibu lakukan ini sebenarnya kan bagian dari tugas mereka harusnya kan ya. Yang mudah-mudahan akan banyak orang seperti Ibu. Jadi bagaimana mendongengnya supaya anak-anak menarik? Ini kan menceritakan, bercerita ya, semacam storytelling ya untuk anak-anak supaya menarik itu gimana caranya? Kita punya nih ikonnya ya, ikonnya Kaltim kan pesut ya Pak ya. Nah ini kita buatnya bonekanya seperti ini. Jadi boneka tangan. Anak-anak kan kalau pakai boneka tangan tuh kayaknya apa ya, lucu, seru gitu kan. Karena dia mudah digerakkan juga. Ya, nah seperti ini geraknya. Nah. Mas Saprudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, khususnya bisa ngomong tuh, luar biasa. Seolah-olah nih, jadi anak-anak itu, anak usia dini, itu senang dengan tokoh binatang. Betul. Jadi kita menyebutnya fabel. Iya, betul. Nah, kemudian ada ini burung enggang. Nah, burung enggang kami nyebutnya namanya Enggi. Kalau pesut nyebutnya namanya uut. Kalau orang utan nyebutnya nyebutnya dengan tatan. Tatan. Masih ada ujung-ujungnya ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya enggang nih, biasanya ada pakai lagu gitu ya supaya menarik anak-anak. Ada juga nanti kita ceritanya pakai lagu kalau Ibu mendengar. Ya, ini nyapa-nyapa dulu ya, Pak ya. Si Enggi enggang yang gagah. Aku si pesut, aku si uut, pesut yang cantik. Nah, nanti di sebelahnya ada tatan. Aku si tatan, penghuni hutan. Itu Ibu harus pegang ya. Pakai itu juga. Mereka semua berteman, si tatan ingin seperti
Enggi terbang tinggi sekali. Teman-teman, bisa nggak Tatan si orang utan terbang tinggi seperti Enggi? Ya, seperti itu Pak. Oh. Itu apa masih ice breaking, masih menyapa-nyapa. Iya, ya belum pada Gitu. ceritanya Belum kalau cerita, wayang ya. ya. Biasanya durasi berapa menit tuh? Kalau apa untuk cerita tuh 5 menit cukup Pak. Ya. Nggak perlu lama-lama sih sama anak-anak Ya. itu. Yang penting dia udah seneng. Nah ini untuk Uut Uti kita ada bukunya Pak. Ini Kampung Dongeng, keluarannya Kampung Dongeng. Oh. Nah ini kebetulan karangan saya juga. Teman-teman, ini buku tentang Uut dan Uti. Teman-teman mau tahu nggak ceritanya? Ceritanya. Nah kalau sudah seperti itu, ini harus Itu buku ditaruh. dijual? Iya, iya Pak, ini udah berapa kali terbit dan pernah juga diterbitkan untuk teman-teman Rasi, Yayasan Rasi. Oh iya, tahu saya. Yayasan Rasi Rasi kan, dan Ligrab. iya, Daniel Kreb itu kan, Mas Buwono ya, ya namanya. mereka itu kan pelestari pesut. Betul. Jadi makanya ada waktu itu lambangnya di sini Rasi. Kalau ini persembahan buat kantor bahasa. Oh iya, iya. Kalau iya. ini kantor Balai bahasa gitu. Jadi khusus untuk dibagikan ke anak-anak sekolah di sana. Iya, ini kalau di dalamnya berisi cerita tentang pesut Pesut, ya. persahabatan pesut. Oh. Jadi ini ceritanya, ini judulnya Uut dan Uti si pesut mahakam. Jadi Oh. kalau misalnya kita bercerita membacakan buku, bukunya harus dilihatkan ke depan. Betul. Oh, Jadi iya. nggak mungkin kita gini Pak, nanti Ya. anak-anak Iya, anak-anak penasaran. Jadi penasaran. Seperti gurunya ini. harus hafal. Harus paham dengan Harus, ceritanya. ya. Tapi kenapa pesut, kawan-kawan? Pesut itu mamalia. Mamalia. Karena mamalia, maka dia tidak bernapas. bertelur. Betul. Orang kan kadang-kadang tidak mengerti, dikiranya ikan. Itu tidak masuk ikan. Iya. Dalam beberapa istilah sering digunakan istilah individu ya. Tidak juga disebut orang individu, tapi bukan ikan. Karena kalau ikan itu bertelur. Iya. Kalau pesut tidak bertelur. Nah, karena dia tidak bertelur, dia beranak, maka itu tidak banyak ya. Tidak banyak jumlahnya Pak, ya. jumlahnya. Dan sangat ini sekali, sangat rawan sekali kan kulitnya kan halus gitu Pak. Iya, iya, iya. Jadi Ibu pernah dengar enggak berapa sekarang jumlahnya di Sungai Makam ini? kalau yang saya pernah baca itu katanya tinggal 76 Pak. Iya. Yang ada di Pokoknya kisarannya 70-an, kebanyakan. Dulu tahun-tahun berapa itu masih 90-an. Jadi jumlahnya menurun terus karena memang banyak yang meninggal ya. Ada yang mati ya Pak. Ada juga kemarin waktu saya ke sana ada yang baru lahir. Ya. Dan itu juga sulit ditemukan itu. Bayi jadi baru lahir. Yang kita jaga tuh bagaimana caranya yang lahir lebih banyak daripada yang mati. Betul. Karena mereka pesut itu berapa tahun umurnya rata-rata? Nah, itu dia. Ya, kalau yang saya tahu kan 35 tahun. Iya, 35 tahun. 35 tahun. Jadi dia lebih muda dari usia manusia gitu. Nah, harapannya dan pesut itu setahu saya dia itu tidak bisa beranak lebih dari 2 atau 3 gitu. Betul. Tidak seperti kita kan ibu saya punya anak 10. Kan? Saya 4. Nah, itu ya, pesut tidak bisa sebanyak itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang menyebabkan kan yang mengancam itu kan Ibu tahu ya, mengancam pesut mungkin sudah pernah diceritakan. Iya, terutama sampah-sampah yang ada di sana. Ya, yang bisa mati yang bukan alami. Iya. Itu ibu pernah dengar? Belum tahu. Itu yang mati tidak alami itu kalau dia kena jaring. Oh iya. Iya kan? Banyak juga yang kena jaring. Jaring nelayan itu tidak boleh. Makanya di daerah seputaran Kota Bangun, Pelah itu tidak boleh ada jaring. Dan itu sudah ada perdesnya. Bagusnya mereka melindungi itu dengan peraturan desa. Kan? Iya. Nah kemarin tuh gitu juga Pak. Kami kalau ke Pelak itu selalu dongeng ke sana. Betul. Dan selalu kenapa ketemu sama anak-anak di sana, kita selalu sampaikan ke mereka, sayangi pesut ya. Kadang-kadang mereka, kamu tahu nggak suaranya pesut? Wah anak-anak semua pada membunyikan suaranya. Iya, kalau mereka ngerti. Iya. Mereka hampir tiap hari dengar. Iya, jadi terus bentuknya gimana, warnanya gimana gitu. Terus kenapa? Jadi kita tanya seperti itu. Kenapa kalian harus menjaga pesut itu, gitu kan? Nah, seperti hal-hal seperti itu, Pak.
kesadaran itu kenapa kita pengen dari anak-anak itu lebih banyak tahu supaya ini juga mempengaruhi orang tuanya seperti itu. Ya. Dan itu kawan-kawan, kita harus menyadari betul ya, pesut itu kan jadi subsistem. Jadi dia pesut itu kan bagian dari sistem ya. Iya, Kalau dia punah pasti ada yang terganggu. Itu yang benar, harus kita ketahui. Kalau nelayan umumnya tidak akan pernah membunuh pesut. Karena betul. pesut itu temannya, sahabatnya nelayan. Iya. Karena ada legendanya juga, Ada Pak. legendanya Penyebabnya gitu. pesut ada. Ya. Di mana ada pesut pasti ada ikan. Iya, Ya kan betul. itu penanda. Iya. Karena makanannya pesut itu Ikan. ikan. Berarti kalau pesut nggak ada di Sungai Mahakam tuh di depan kota Samarinda, masa saya kecil masih ada Banyak kita ya, Pak sering ya. lihat pesut. Tapi itu artinya dulu di Sungai Mahakam ini Banyak banyak ikan. ikan. Kenapa sekarang ikan tidak ada? Nah kira-kira kenapa itu? Mungkin airnya sudah tidak ini Sudah ya. tidak bersih lagi Nah, mungkin airnya airnya. tercemar. Airnya tercemar. Airnya tercemar bisa oleh lingkungan. Nah ini ibu nih bagus banget nih, dia suka mendongeng dan Datang ke lebih sana. Datang lebih juga ke sana, Pak, saya. ya dia beberapa kali ke tempat habitat pesut dan yang lebih hebat lagi dongeng itu lebih banyak berkaitan dengan Penyelamatan sumber lingkungan, daya sumber daya. alam atau keragaman hayati yang Hayati. ada di Kaltim dan ini yang tidak ada di tempat orang Iya. lain. Ya pesut tidak ada, Bu. Iya kan? Di dunia ini hanya ada, bahkan itu dicurigai di Sungai Di Irawadi itu sini, sudah juga tidak ada. Sudah tinggal 3 bulan katanya. di Bukan tidak sini, ada, sudah jumlah di mana, sedikit Pak? kan. Sungai Irawadi Sungai di Irawadi. mana itu di Thailand. Thailand Thailand, itu ya. ya itu. Ya, Nanti, jadi sekarang itu anak-anak yang di pinggir Sungai Karangmumus ya, kan itu jadi tempat kami pelatihan. Jadi kayak di daerah Pemuda 4 itu ada di situ anak-anak rumah Quran yang tadinya dia kalau nyapu gitu ya, ya, itu nggak buangnya langsung ke sungai. ya, ya, Sekarang ya, tuh udah mulai. ya, supaya jangan Nah, masuk ke ya sungai. jangan masuk sungai. Jadi mengenalkan pada anak-anak bahwa di sungai itu banyak sekali selain apa binatang-binatang yang ada itu juga ada makhluk-makhluk hidup lain yang harus kita sayangi. Iya, banyak makhluk-makhluk hidup yang kita tidak tahu, Tidak tapi dia tahu, ada, iya. mata kita tidak bisa lihat. Benar. Sekarang Pak Saprudin, kalau kita jalan ke sungai kemana di daerah Pesar Segiri, Iya, iya, itu iya. udah mulai tuh ikan-ikan udah mulai timbul. Ada di sana ya, Karena sekarang udah syukurlah. bersih, Alhamdulillah. udah mulai dibersihkan kan ya Dulu pemerintah kan sekarang. kalau musim kemarau, air Sungai Pasar Segiri, Sungai Karangmumutnya, Hitam kan? warnanya kan mirip-mirip dengan Nah, baju saya. sekarang enggak Pak, bersih Pak. Kalau kita susur sungai ke sana, lumayan lah. Itu, ini kalau pesut hanya ada di Kalimantan Timur ya, di Sungai Mahakam. Kalau itu Bu, Ini orangutan orangutan. hanya ada di Kalimantan. Rasanya Ada Kalimantan Barat ada. Di semua Kalimantan ada ya? Ada, Sumatera Berarti juga ada. Kalimantan Utara ada juga tuh. Kalimantan Di ada Sarawak dia. ya. Kalimantan Utara tuh biasanya Bekantan kan, Pak? Nah, ya, ya. Bekantan. Ya, Ya, Kalimantan Selatan lambang daerahnya malah Bekantan. Bekantan. Maskotnya kan. Iya. Nah, ini yang dari bos itu, Pak. Ikonnya ini kalau kita ke sana mereka apa? Simbol bukan simbol apa? Kayak cendera matanya tuh Ya, ya. merchandise-nya. Supaya orang akan ingat dengan orang utan. Hai, aku si Tatan penghuni hutan. Tapi dia tidak bisa terbang. Ngomongnya kalau ini kan sombongnya dia bisa terbang gitu ya. Ya, aku emang nggak bisa terbang, tapi aku bisa mempergunakan tangan dan kakiku untuk melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Pesut nggak bisa, pesut Pesut raja nggak sungai bisa. ya. Pesut ya rajin menyelam. Iya, iya, iya. Kemudian Ini ada di Kalimantan, tapi juga ada di Sumatera. ada Kalimantan Meskipun Barat juga begitu, banyak. nggak ada di dunia kecuali di Indonesia ini. Ya, Ya, sama di Malaysia lah. Ini juga harus kita lindungi ya. benar. Kita harus menyayangi. Sebab kalau mereka ini tidak ada lagi, punah sudah sebenarnya. Apa bedanya Kalimantan Dengan Timur dengan daerah lain ya, dengan negara lain. Ya. Itu anu juga ya orang hutan ya. Sama Pak, ini bentuknya aja yang berbeda-beda. Maksudnya ada yang kecil, ada yang besar. Bekantan tidak ada ya? Bekantan nggak dibawa, sebenarnya ada. Namanya Padahal beki. bekantan tuh khas juga ya. Iya Pak. Ada juga Ibu ya. Di Kalimantan Utara, di sini ada Pak. Kalau kita mau ke mana tuh ke Muara Badak, Ya, itu kan ada sepanjang jalan ya. pantai itu kan ada tuh. Nah itu ada juga bekantan.
komunitas Saya menemukan ini di Sungai Anggana. Anggana. Kutai Lama juga ada. Ada 2 tempat kalau kita berangkat jam 9 pagi, kan itu kan biasanya Iya. dia turun cari makan atau sore jam-jam Iya. 4 gitu. Nah, kita mengenalkannya pada anak-anak itu, bekantan itu monyet bule. Oh Hidungnya ya, kan merah. ya karena Gitu. sebagian menyebutnya kan hidung Belanda, Iya, monyet Belanda monyet karena Belanda. hidungnya mancung. Ya, sebenarnya kenapa kita ingin mengenalkan binatang-binatang ini pada anak-anak melalui cerita-cerita, ya supaya mereka tidak hanya mendengar dari orang lain, tapi mendengar dari kita-kita yang masih ada ya, ayah bundanya seperti itu. Makanya harapannya sih sebenarnya orang tua mendongeng, orang tua bercerita itu supaya lebih banyak mengenalkan tentang kearifan lokal. Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita asing dengan Daerahnya lingkungannya sendiri, sendiri, ya. betul ya. Makanya ini kepengen juga Pak, untuk Samarinda nih, kita kepengen lebih banyak bercerita tentang daerah Samarinda kita. Betul. Wisata-wisata kota kayak gitu. Kalau ada satu, mudah-mudahan nanti di Citra Niaga atau di mana ya, ada satu panggung yang bisa muat 150, tapi kayak amphitheater gitu ya. Iya. Kalau malam tuh lengkap dengan lampunya, difasilitasi oleh pemerintah kota Bang itu. Kayaknya bagus ya. Bagus Setiap Pak. saat ada, setiap malam kalau perlu kan kita banyak komunitas yang bisa Bergantian bercerita, seperti itu. mungkin ada nanti musik, tapi bercerita tentang lingkungan yang musik gitu kan, saya kira keren. Keren itu Pak. Ya, Hmm. kalau ada seperti itu dan dikoordinir itu akan luar biasa. Jangan bicara bayaran ya kan? Ya. Ya kan? Artinya Bu Fitri kalau diundang mungkin ya Aman aja namanya Pak kalau untuk udah nggak boleh. anak-anak ya kan, tidak perlu di inilah. Tapi Dan kita kalau di Kampung Dongeng ini Pak, kita tidak fokus pada pagelaran, tidak fokus pada pertunjukan, tapi fokusnya kepada gini. Mungkin lingkaran terdekat 3 atau 5 orang ibu-ibu gitu ya. Ayo belajar bercerita supaya nanti dia di tempatnya bercerita kepada anak-anak tetangganya. betul. Jadi gitu. Jadi nah kalau 5 misalnya dia cerita 5 juga kan udah ada 25 yang Ya, teredukasi. ibu kan kayak gitu. mendidik lebih pada pendongengnya. Iya, Ya seperti kan? itu. Kalau kita bercerita pada anak, selesai bercerita habislah sudah. Tapi kalau ada semakin banyak orang yang mendongeng, Ya, semakin banyak betul. yang akan Akan bercerita menularkannya ya. seperti itu, Pak. Terus Ada cerita. saja itu yang datang ya untuk belajar mendongeng ya. Kalau nggak ada ya kami datengin. Kami adakan. Kalau orang mau jadi belajar mendongeng, bayar nggak? Ikut sementara enggak, Pak? Sementara enggak. Kalau mau datang Bagus tuh. kalau mau datang ke anu ya base camp ya, Pak ya. Iya. Kalau mau datang base camp silakan. Ini kan kita punya acara nih Bu, anak-anak desainer, terutama desain visual, tapi juga ada desain interior di sini, Iya. desain produk di sini. Tapi Samarinda Book Party ini adalah mahasiswa sarjana yang masih muda-muda dan punya jiwa relawan. Iya. Apa sih jiwa relawan itu sebutannya? Relawan. Enggak bahasa asingnya sering disebut tuh. Volunteer. Volunteer ya, volunteer. Kan punya banyak begitu. Jadi seperti siaran ini pun mereka korban waktu ya, tenaga. Kayak kita senang lah. Jadi tidak benar lah semua anak-anak itu mikirnya duitnya. Kayak Ibu Fitri nih. Tidak terlalu mikir duit karena duitnya sudah banyak kayaknya. Selain kegiatan mendongeng ini apa kegiatan Bu Fitri? Saya dari ini Pak outbound training. Jadi kebetulan kita punya namanya Josika Management Training. Itu lembaganya? Lembaga, ya. Josika Management Training. Management Training ya. Oh. Jadi itu apa namanya? Kalau ada orang mau kegiatan di luar ya? Iya. Jadi kalau mau orang mau butuh nih semacam IO juga Pak. Jadi butuh nih refresh gitu kan, pengen main gitu kan, ayo. Capacity building biasanya. Capacity building, family gathering, ya. Indoor maupun outdoor kayak gitu. Besar atau kecil ya. Bergantung aja ya. Kalau mau yang bisa nangani sampai berapa orang Bu? Ratusan ya? Satu kali event ya? Pernah juga sampai 3.000 orang. Satu event gitu ya? Satu event. Sama 3.000 orang. Dan Ibu punya banyak kawan-kawan yang memang. Iya, pasti banyak. Jadi sesuai kebutuhan.
Mau Kalau sehari, mau 2 hari iya, ya, mau sehari, mau mau dalam 2 hari, daerah, mau mau 1 jam, 2 jam, ya aman aja. keren tuh. Nge-trip Dis juga, Pak, mau ke nge-trip. Brau gitu ya. Iya, Saya tahu Ibu nih, perjalanan jauh. Mau ke Jogja juga boleh, asal boleh, masuk Pak. hitungannya aja ya. Iya, jadi kalau pengen jalan-jalan dan karena kami butuh memang terutama untuk di daerah Kaltim, Hmm, kami butuh harus datang ke beberapa tempat untuk kalau kita bercerita paling tidak kita tahu Iya, daerah yang akan kita ceritakan. betul. Jadi kan makanya saya suka nge-trip. Nge-trip itu daripada nanti apa kita senang sendiri kan mending ngajak teman-teman. Dan Ngajak itu buka obeng. sebenarnya tidak sekedar bermain kan ya. Itu kan pendidikan ya. Ya, Ya, pendidikan, bagian Pak. kan bagaimana melatih orang supaya tahu tanggung Oh, jawab. ini di outbound ya? Ya, ya, ya. Iya, Ini kan betul. Josika itu kan bukan untuk bermain sebenarnya kan. Bermain yang bermakna. Bermain yang bermana itu kan. Kayak Jadi kita di pramuka dulu lah, ya iya, kan. pengembangannya ke situ sih, Pak. Sebenarnya awalnya awalnya kita sudah ada ilmu seperti itu, kenapa kita tidak kembangkan? Nah, jadi kita kembangkan kebetulan kami tergabung di AILI, Asosiasi Experiential Learning. Jadi bagaimana Pembelajaran dengan pengalaman pengalaman, ya. luar ya. Dan ternyata Pak, ternyata anak-anak itu kalau dia mempunyai pengalaman dalam kehidupannya, dia akan lebih fight gitu ya. Untuk Dan pendidikan luar yang seperti itu, apa belajar sambil bermain di luar seperti itu tidak terbatas pada orang dewasa ya? enggak Pak, dari mau dewasa mau anak-anak semua pada dasarnya orang dewasa pun senang bermain kan Iya, Pak. iya, iya. Dan bermain Saya biasa ikut outbound tapi untuk orang yang ya seperti saya yang iya, tua-tua. bahkan kami nangani juga yang udah manula, Iya. udah pensiun. Tapi yang masih SD, TK Anak-anak juga TK bisa iya, ya? TK, SD juga kita layani. Dan materinya tentu Berbeda, disesuaikannya. berbeda Pak. Luar Jadi biasa Ibu Fitri ini. Dia menulis buku, dia bercerita, dia memanage dan melatih langsung untuk kegiatan apa tadi namanya? experiential learning, experiential learning, pemandu outbound lah kalau gitu kalau. Ini susahnya kalau sudah tua ini. Enggak Pak, sebenarnya Experiential experiential learning. learning itu luas, Ya, cuman orang-orang baru mengenalnya pemandu outbound kayak ya, gitu. Padahal luas sekali, tidak hanya sekedar itu. ya. Bahkan experiential learning ini masuk ke dunia pendidikan. Ya maksudnya itu tadi bagaimana mengenalkan anak-anak tentang pengalaman hidup, tapi lebih mendalam. Iya, ya. Jadi tidak sambil lalu, lebih Kalau orang mendalam. ada diistilahkan sekarang deep learning katanya. Deep learning, jadi pembelajaran yang mendalam, kemudian bermakna, Iya. dan kemudian menyenangkan kayak gitu Iya. Pak. Kita perlu banyak orang seperti Bu Fitri ya, yang peduli pada pendidikan dan karena sesungguhnya Indonesia ini maju dan berkembangnya tergantung pada apakah penduduknya cerdas. Untuk bisa cerdas itu banyak hal yang bisa ditempuh melalui kegiatan macam-macam ya seperti yang dilakukan oleh Bu Fitri. Karena Masuk waktu baca kita, Pak. karena kita waktu terbatas, saya ingin Bu Fitri menyampaikan semacam himbauan lah kepada orang tua, kepada anak-anak, baik remaja, dewasa maupun yang masih TK terhadap pendidikan. Silakan. Iya Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya kita kalau mau memberikan sesuatu pada anak-anak, terutama pendidikan yang baik, kitanya juga harus baik, kitanya juga harus melakukannya. Kalau kita pengen mengajak mereka untuk ayo membaca, kita juga harus membaca, suasanakan itu di rumah. Nah kemudian kalau kita menginginkan anak-anak yang peduli, kita harus peduli juga pada mereka. Pedulinya itu tidak hanya sambil lalu, tapi betul-betul mendampinginya. Pendampingan orang tua dari mulai dia anak-anak sampai dewasa tidak pernah akan tuntas. Sampai pun mereka akan lulus menjadi keluarga muda, tetap di situ ada pendidikan dari orang tua. Bu, jangan lepas. Ya, oke. Salam pakai bahasa ini, Bu. Oh iya. Oh iya, bahasa Sitatan aja ya. Sampai jumpa, kapan-kapan Oh, kita iya. ketemu mendokeng di sini. Gitu kan. Baiklah. Iya, jangan lepaskan anak kita ya Bapak Ibu, tetap saja dampingi walaupun ia sudah menjadi orang. Dan
Ayah dan Bunda, mendongenglah. Karena dengan mendongeng akan menjadikan anak-anak kita yang peka dan peduli. Sampai jumpa. Ini Dadah, Tatan. dadah. Ini Tatan. Karena pesut lagi, Bu. Pesut. Ya. Oh gitu ya. Hmm. Aduh, ini sih kayaknya lagi Ini langka diuji soalnya saya. belum pernah SDH pakai begini nih. Ayah dan Bunda, sungai kita tuh sekarang, terutama tempat aku tinggal di Pelak itu bersih banget. Nah, Ayah Bunda main yuk ke desa Pelak biar lihat aku. Aku udah tinggal dikit. Ntar kalau aku nggak ada aku jadi legenda. Yuk, main. Keren. Terakhir, Bu, terakhir. Si ganteng ini, siapa tuh Enggak. namanya nih? Ya, enggak. Teman-teman, Ayah Bunda, jangan kemana-mana, tetap saja main di sini di podcastnya Samarinda Desain Hub, dan di sini ada teman-teman dari Samarinda Book Party yang menemani. Jangan lupa main ke sini bersama aku juga si Tatan. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bu Fitri. Iya, Mas Karena Ibu ini banyak Sapudin. banget bidangnya, kegiatannya, suatu saat akan berkenan kiranya untuk datang kembali untuk Siap, cerita yang lain. siapa? Dan kami berdoa, SDH dan SBP berdoa supaya Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat masyarakat kita. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.